Bab 1611, Balas Dendam Zhao Yu. Pada siang hari, Pastina tampak damai dan tenteram, tetapi kehidupan malam di sini sangat liar dan tak terkendali. Itu adalah kota terkenal di Eropa yang tidak pernah tidur. Dek, dek, dek. Lompat, lompat, lompat. Sekitar pukul 12 malam, di aula pertunjukan sebuah klub malam besar di Pastina, musik elektronik yang penuh gairah mengguncang tempat tersebut, dan lampu-lampu berkedip-kedip. Seolah-olah semua orang telah disuntik dengan obat yang memabukkan. Mereka menggoyangkan tubuh mereka dengan kecepatan yang sangat cepat, semuanya dalam keadaan ekstase, melepaskan. Di lantai dansa, ada pertunjukan yang sangat romantis dan unik dari para penari. Para wanita montok dan menawan ini menari dengan provokatif, menyebabkan feromon penonton melonjak cepat. Namun, pada saat itu, Zhao Yu tidak menari di antara penonton, dan dia juga tidak tertarik untuk menonton pertunjukan penari tersebut. Sebaliknya, dia beralasan bahwa dia sedang sakit perut dan pergi ke kamar mandi yang terletak jauh di dalam klub malam. Begitu dia masuk kamar mandi, dia tidak sabar untuk membuka ponselnya dan memeriksa pesan. Pesan itu disertai pesan suara, dan setelah membukanya, suara Zeng tiba-tiba muncul. Ketua tim, saya sudah menemukan lokasi yang Anda inginkan. Saya tidak tahu apa yang ingin Anda lakukan, tetapi Anda harus berpikir dua kali. Jangan khawatir. Zhao Yu berpikir dalam hati, aku seharusnya berpikir dua kali. Zhao Yu mengklik pesan yang dikirim Zeng kepadanya, dan dia terkejut melihat koordinat yang jelas. Menggunakan peta elektronik, dia menemukan bahwa lokasi itu hanya berjarak 2,3 km darinya. Itu terlalu sempurna. Zhao Yu mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Dia telah berencana untuk mengambil tindakan pada hari terakhir, atau membuat rencana terperinci, tetapi sekarang tampaknya tidak perlu. Itu karena klub malam yang dia datangi dibangun di puncak gunung. Setelah menutup peta, Zhao Yu menemukan sebuah gambar di ponselnya. Gambar itu bertuliskan, Dana Pendidikan Anak Anu, dengan huruf Mandarin. Zhao Yu diam-diam mengingat nomor rekening dan nama dana tersebut, lalu menyimpan ponselnya dan bersiap untuk bertindak. Detik berikutnya, dia menyalakan kamera mundur sehingga kamera klub malam itu tidak bisa lagi menangkap sosoknya. Kemudian, dia dengan tenang keluar dari kamar mandi dan berjalan ke sisi terdalam klub malam. Dia berhenti setelah mencapai pintu yang terkunci. Dia melihat sekeliling. Dia sudah berada di pintu belakang klub malam, dan tidak ada seorang pun di sana. Oleh karena itu, Zhao Yu menggunakan pembuka kunci universal yang sudah lama tidak digunakannya. Dengan ketukan ringan, dia membuka kunci pintu dan keluar dari klub malam dari belakang. Di luar klub malam itu ada sebuah hutan. Zhao Yu berjalan melewati hutan itu dan segera tiba di tepi tebing. Jika melihat ke bawah dari sini, orang bisa melihat pemandangan malam seluruh Pastina, dan bahkan lapangan pembebasan. Karena keterbatasan waktu, Zhao Yu tidak ingin ketahuan oleh Jake, jadi setelah dia mengatur lokasi di ponselnya, dia langsung menggunakan kombinasi super dari pesawat tak terlihat dan jubah tak terlihat. Kemudian, dia berdiri di puncak gunung dan melompat. Pesawat itu segera melaju, dan Zhao Yu terbang menuruni gunung seperti pesawat terbang rendah. Melalui latihan sebelumnya, kemampuan terbang Zhao Yu menjadi semakin santai. Begitu dia berdiri, dia meningkatkan kecepatannya hingga maksimum, seperti bola meriam, dan langsung menuju tujuannya. Satu-satunya penyesalan adalah Zhao Yu telah melakukan semua persiapan yang diperlukan, tetapi dia lupa satu hal. Suhu di Pastina hanya -5 derajat Celcius. Saat terbang sejauh itu, Zhao Yu merasa seperti terbang ke dalam gudang es. Setelah terbang kurang dari 1 menit, ia merasa seluruh tubuhnya membeku. Ia ingin menggunakan pakaian anti-api yang tak terlihat untuk menahan hawa dingin, tetapi melihat bahwa ia akan mencapai jarak 2,3 km, ia mengertakkan gigi dan bertahan. Begitu saja, dia hanya butuh 1,5 menit untuk mencapai tujuannya. Itu adalah daerah pemukiman terpencil dan terbengkalai. Karena pengeboman sebelumnya, daerah pemukiman itu pada dasarnya telah terbengkalai. Ada tembok-tembok yang rusak di mana-mana. Itu adalah pemandangan yang bobrok, yang sangat kontras dengan pusat kota yang ramai. Namun, meskipun tempat itu tampak sangat sepi,
Zhao Yu tahu betul bahwa ada jenis kejahatan lain yang tersembunyi di sini. Zhao Yu mendarat dengan mantap di atap gedung tinggi. Agar dapat menyelesaikan misi dengan lancar, dia tidak keberatan menghabiskan poin untuk memperpanjang penggunaan pesawat dan jubah tembus pandangnya. Selanjutnya, ia menggunakan perangkat penglihatan sinar X yang tak terlihat dan detektor kehidupan tanpa penundaan. Setelah menggunakannya, ia segera menyadari bahwa ia telah memenangkan hadiah utama. Di gedung terbengkalai tempat ia berada, ia mendeteksi sinyal kehidupan hingga 6 orang. Dari sini, tampak bahwa bangunan ini adalah tempat yang sedang dicarinya. Jadi, agar bisa cepat-cepat, dia terbang turun dari atap dan menggunakan penglihatan sinar X yang tak kasat mata untuk mengamati situasi di dalam gedung. Ketika dia akhirnya melihat sejumlah besar perangkat elektronik di mesin sinar X, dia terbang ke koridor dan memulai rencana balas dendamnya. 15 menit kemudian, JK yang masih menonton pertunjukan tari di kelab malam itu, tak bisa lagi duduk diam. Ia menjentikkan jarinya ke arah pengawalnya dan memberi perintah. Ayo kita ke kamar mandi dan lihat mengapa detektif China kita belum kembali. Petik 2. Ya, pengawal itu menerima perintah itu dan berbalik untuk pergi. Namun, saat dia baru saja berbalik, dia melihat Zhao Yu yang sedang memegangi perutnya telah kembali. Saat itulah JK baru merasa rileks dan langsung bertanya dengan khawatir, "Ada apa denganmu? Apa kamu belum terbiasa dengan cuaca?" "Kurasa begitu." Zhao Yu menggigil saat menjawab, "Aku merasa kedinginan di sekujur tubuh." Astaga, itu benar-benar, JK sudah bisa merasakan hawa dingin dari tubuh Zhao Yu, jadi dia cepat-cepat berkata, "Kamu seperti baru saja keluar dari lemari es. Kenapa aku tidak memanggilmu dokter?" Petik 2. Tidak perlu. Zhao Yu melambaikan tangannya. "Minumlah air hangat. Kita lihat saja nanti." Lalu, JK menunjuk ke arah para penari di lantai dansa dan berkata, "Apa kalian masih bisa melakukan hal seperti itu? Mana yang kalian suka? Kalian boleh melakukan apapun yang kalian mau malam ini. Aku yang bayar." "Lupakan saja." Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Baik kamu maupun ayah mertuaku memiliki selera yang aneh. Aku lebih suka sesuatu yang lebih ringan." "Hahaha," JK tertawa. "Aku juga punya yang ringan. Aku suka model, pramugari, dan seragam. Kita kekurangan segalanya kecuali wanita." "Sial, lupakan saja." Zhao Yu memegangi perutnya dan berpura-pura kesakitan. "Tadi di toilet, sepertinya aku menemukan inspirasi tentang kasus pembunuhan dompet. Saya pikir kita harus kembali dan melanjutkan penyelidikan. Penampilan artistik Anda benar-benar tidak sesuai dengan selera saya." Baiklah." Mendengar Zhao Yu berbicara tentang kasus tersebut, JK tidak berani bicara omong kosong lagi. Dia segera menemani Zhao Yu kembali ke rumahnya. Keesokan paginya, JK dibangunkan oleh panggilan telepon yang dikenalnya. Setelah panggilan tersambung, pihak lain memberinya berita yang mengejutkan. "Apa? Dana anak-anak Cina? Apa?" JK terkejut dan tiba-tiba duduk dari tempat tidur. "Jutaan euro semuanya ditransfer ke rekening dana pendidikan anak-anak. Apakah kalian terinfeksi virus Trojan, dan virus itu ditanamkan di dalam tubuh?" Ini. Berbicara tentang ini, wajah licik Zhao Yu terlintas di benaknya, dan dia mendapat firasat. Namun, untuk membersihkan namanya, dia berpura-pura marah dan berteriak di telepon, "Apa hubungannya ini denganku? Selesaikan kesalahanmu sendiri. Karena ditanamkan secara internal, berarti ada masalah internal. Aku peringatkan kau, akhir-akhir ini aku sangat marah. Jangan memancingku, atau kau tahu apa akibatnya." Setelah menutup telepon, ada ekspresi rumit di matanya. Ada ketidakpercayaan, keterkejutan, dan bahkan sedikit ketakutan. Bab 1612, Bab 1611 mencari balas dendam. "Bos, sebelum sarapan, seorang pria Eropa Timur yang tinggi dan kekar mengenakan jas memasuki kamar tidur Jake dan melapor dengan hormat dalam bahasa setempat, 'Kami telah memeriksa rekaman pengawasan di kelab malam itu. Pria Tionghoa itu benar-benar pergi ke kamar mandi dan tinggal di sana selama lebih dari 20 menit. Tidak ada jendela di kamar mandi. Dia tidak mungkin pergi di tengah jalan,' katanya.
Oh, 20 menit. Dia benar-benar jago menarik. JK mengenakan piyama berbingkai emasnya, yang menutupi otot-ototnya yang terbentuk dengan baik. Kemudian, dia melihat ke cermin dan menyisir rambutnya sambil mengangkat alisnya dan berkata, tapi, itu tidak mungkin. Sejak dia datang ke Korsovia, dia selalu ada di hadapanku. Tidak mungkin baginya untuk melakukan hal lain. Lagi pula, tadi malam, dia hanya berada di kamar mandi selama 20 menit. Kalau dia yang menyusup ke situs web dan menanam kuda Troya, maka dia pasti bisa terbang. Petik 2. Ya, tapi, bawahan itu mengingatkan, bahkan jika dia tidak melakukannya sendiri, kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa dia memiliki kaki tangan. Dana pendidikan dan anak-anak berasal dari Tiongkok, jadi kemungkinan besar ada hubungannya dengan Tiongkok, kan? Ini terlalu mengerikan. JK meletakkan sisirnya dan berkata tanpa menyembunyikan apapun, kamu benar-benar tidak bisa main-main dengan orang Cina. Basis situs web adalah area abu-abu negara kita. Situs web tersebut dijaga ketat dan dikelola dengan ketat, tetapi mereka dapat datang dan pergi sesuka hati. Mereka bahkan memasang kuda Troya dan mentransfer uang tanpa meninggalkan jejak apapun. Petik 2. Untungnya, itu hanya transfer bank. Kalau kami melakukan hal lain, tamatlah riwayat kami. Ya, benar-benar menakutkan. Bawahan itu menggema, hanya 1 juta yuan yang ditransfer. Mungkinkah ini sebuah peringatan? FLOKITOTO. Situs TERGACOR saat ini yang paling cuan FLOKITOTO. Hei, jaga ucapanmu, Urika. Itu peringatan untuk mereka. Bukan kita. Kata JK dengan ekspresi serius, aku jelas tidak berada di pihak yang sama dengan mereka. Saya sudah mengingatkan para petinggi bahwa membuka situs dewasa adalah kanker masyarakat. Itu bisnis jahat yang seharusnya dilarang atau dikontrol lebih ketat. Tapi demi menghasilkan uang, mereka tidak peduli dengan hal lain, JK berkata dengan kemarahan yang wajar, kalau hal ini terbongkar di dunia internasional, kita akan semakin malu untuk melamar kursi di PBB. Ai, kau benar. Lagi pula, bukan kami yang membuka situs web itu, jadi jangan khawatir. Lakukan saja apapun yang kau mau. Petik 2. Aku tidak bisa melakukan itu, kata Jake, malu. Aku baru saja membantu Zhao Yu memeriksa informasi akun beberapa hari yang lalu, dan kejadian itu terjadi di server tempat informasi akun itu berada. Tidak akan baik jika kita terlalu asal-asalan. Petik 2. Lagi pula, 1 juta bukanlah jumlah yang sedikit. Orang-orang yang membuka situs web itu tidak mampu membelinya. Mereka pasti akan mencari orang-orang yang lebih tinggi untuk menyelesaikannya. Begitu orang-orang yang lebih tinggi mengetahuinya, mereka pasti akan menekan kepalaku. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Bawahan itu berkata tanpa daya, lagi pula, kamu tidak bisa menghitung kerugian pada kami, kan? Tidak mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia ini. Aku masih berpikir bahwa Zhao Yu tidak terlalu jujur. Mengapa ini terjadi ketika dia baru saja tiba di Korsovia? Jadi, bisik JK, sebaiknya kau pergi dan memeriksa apakah dia punya kaki tangan. Petik 2. Ya, dimengerti. Eureka menerima pesanan itu. Petik 2. Ai, JK mendesah tak berdaya. Aku benar-benar menyesalinya. Aku seharusnya tidak bertindak pintar dan bekerja dengan detektif China ini. Saya seharusnya tahu bahwa detektif China ini tidak mudah dihadapi saat kami berada di Pulau Miracle. Saya ingin mengambil untung darinya, tetapi pada akhirnya, saya menderita kerugian besar. Anda benar-benar pantas mati. Petik 2. Dalam kemarahannya, JK meninju kepalanya sendiri 2 kali. Bos, kalau begitu, ada kilatan pembunuh di mata Ulika saat dia bertanya dengan suara rendah, haruskah kita menginterogasinya? Omong kosong apa yang kau katakan? Tidak peduli apa, dia tetap menantu Miao Miao, bukan, anak laki-laki, menantu laki-laki. Ya, seharusnya menantu laki-laki. Petik 2. Dia tidak melakukannya. Bahkan jika dia melakukannya, aku tidak bisa menyerahkannya. Dia tidak boleh kehilangan sehelai rambut pun di sini. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menjelaskannya kepada Miao, tapi aku juga harus menanggung akibatnya kepada Tiongkok. Oh, Ulika mengangguk dan tampak gelisah.
Ini akan merepotkan. Bukankah ini sama saja dengan menembak kaki kita sendiri? Tapi, harus kukatakan, anak ini benar-benar pandai menyelidiki kasus. Di Pulau Ajaib, di hadapan begitu banyak detektif, dia tidak hanya menemukan pembunuh sebenarnya dari Nona Jasmine, tetapi juga memecahkan teka-teki yang ditinggalkan Grimm dan menemukan berlian. Ini fakta. Jadi, ada secercah harapan di mata Jake. Mari kita berharap dia bisa membantu kita memecahkan kasus pembunuhan dompet. Dengan begitu, aku akan memiliki posisi yang tak terkalahkan di parlemen. Tapi, itu benar, tapi menurutku, kata Ulika, tidak terlalu optimis. Kami telah menghabiskan begitu banyak energi dan masih belum menemukan petunjuk apapun. Dia orang asing, dan dia tidak mengerti adat istiadat, sejarah, dan budaya setempat. Tidak akan mudah untuk memecahkan kasus ini. Petik 2. Dan, katanya hati-hati, bahkan jika kita benar-benar memecahkan kasusnya, bukankah itu akan terlalu memalukan bagi kita? Apa kau pikir aku idiot? Jika melotot ke orang ini, aku tidak tahu. Kenapa dia bilang itu penyelidikan rahasia? Bagaimana aku bisa memberinya pujian saat kasusnya terpecahkan? Jika saatnya tiba, aku akan memberinya sedikit uang tutup mulut. Lagi pula, memecahkan kasus seperti ini tidak ada artinya baginya. Fakta mengejutkan, papiloma dan parasit dalam tubuh. Penglihatan kembali sempurna dalam 9 hari. Resep kuno. Satu-satunya hal yang aku khawatirkan sekarang adalah dia tidak bisa memecahkan kasusnya, atau dia tidak punya cukup waktu. JK menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dalam 4 hari, dia harus pergi menyelamatkan Miao betina. Oh, kata Ulika tak berdaya. Ini tidak baik. Kalau dia asal bicara dan tidak tega membantu kita memecahkan kasus ini, apa yang harus kita lakukan? Kau benar. Kita tidak bisa membiarkannya hidup begitu saja. Sudah waktunya untuk memberinya sedikit tekanan. Kata JK setelah berpikir serius. Petik 2. Aduh. Petik 2. Pada saat yang sama, Zhao Yu yang sedang menyiapkan bacon Prancis di meja makan, bersin. Aduh. Dia bergumam dalam hatinya, siapa yang merindukanku lagi? Memikirkan hal ini, dia segera minum segelas susu untuk menenangkan dirinya. Tetapi dia tetap tidak bisa menahan perasaan sedikit bahagia. Benar sekali, dialah yang menyerang situs dewasa tadi malam dan mentransfer lebih dari 1 juta yuan ke dana anak-anak. Siapakah yang meminta situs-situs web gelap itu untuk menyakiti generasi muda negara kita? Ternyata, meskipun kasus pembunuhan lewat video itu sudah terpecahkan, Zhao Yu tidak pernah melupakannya. Dia sudah lama bertekad bahwa jika dia mendapat kesempatan, dia pasti akan membalas dendam kepada mereka. Dia tidak tahu apakah itu kehendak surga atau hanya kebetulan, tetapi keinginannya benar-benar menjadi kenyataan hanya dalam beberapa hari. Dia tidak menyangka JK awalnya tinggal di Korsofia. Dan situs web yang mengunggah video pembunuhan itu juga ada di Korsofia. Seperti kata pepatah, tidak sopan jika tidak membalas. Zhao Yu memanfaatkan kesempatan di klub malam itu untuk menyelinap ke pangkalan situs web dewasa dan meretasnya dengan keras. Meskipun ia telah menghabiskan perangkat yang berharga, Zhao Yu merasa bahwa itu sepadan. Ia tidak hanya memberi pelajaran kepada situs web yang tidak bermoral itu, tetapi ia juga melakukan kegiatan amal, menyumbang kepada anak-anak yang tidak mampu untuk bersekolah. Bab 1613, Bab 1612 Ide baru. Zhao Yu tahu bahwa ada lebih dari 1 situs web ilegal seperti ini di Korsofia. Mustahil baginya untuk menyelesaikan semuanya sendiri. Karena itu, niat awalnya hanya untuk memberi mereka pelajaran. Dia tidak ingin bertindak terlalu jauh. Selain itu, dia masih memiliki tugas penting untuk menemukan ayah mertuanya. Dia tidak ingin mendapat terlalu banyak masalah. Jadi dia hanya menggunakan perintah peretas untuk mentransfer dana situs web dan tidak menyebabkan kerusakan apapun. Selain itu, insiden ini juga murni kebetulan. Jika dia tidak datang ke Korsofia, dia tidak akan secara khusus menargetkan situs web tersebut untuk membalas dendam. Meskipun dia tidak tahu apa hubungan JK dengan situs-situs dewasa itu. Namun, ketika dia memikirkan 1 juta euro yang telah dia transfer kepada anak-anak yang tidak mampu untuk bersekolah, dia merasa sangat bahagia.
Situs-situs web jahat ini telah meraup banyak uang dari kita. Wajar saja jika kita menggunakannya untuk beramal, bukan? Tentu saja, Zhao Yu sangat berhati-hati, jadi dia tidak khawatir JK akan mencurigainya. Dengan adanya benda-benda ajaib itu, mustahil bagi JK untuk menemukan bukti nyata, dan tidak ada yang bisa dia lakukan padanya. Saat Zhao Yu sedang memikirkan hal ini, JK muncul di ruang makan, memegang sebuah dokumen di tangannya. Hahaha, detektif China, kamu bangun pagi sekali. JK tertawa terbahak-bahak dan bertanya dengan khawatir, bagaimana? Apakah perutmu masih sakit? Aku baik-baik saja sekarang. Zhao Yu tertawa, aku hanya tidak terbiasa. Dulu aku tidak sering keluar. Hahaha, JK duduk di sebelah Zhao Yu dan tertawa. Kau tahu, aku sudah memesan semua wanita cantik untukmu tadi malam, sayang sekali. Kalau tidak, kau bisa menikmati malam yang menyenangkan. Hehe, hehe, Zhao Yu tersenyum lebar, namun dia tidak mengungkapkan pendapatnya. Sebelum Zhao Yu melakukan perjalanan waktu, dia telah terlibat dalam berbagai macam urusan, jadi bagaimana mungkin dia tidak memahami hal ini. Dia tahu betul bahwa meskipun dia tega dan berani mengkhianati Miao Ying, dia tidak akan pernah menikmati hadiah indah dari JK. Begitu Zhao Yu menerima wanita cantik milik JK, itu sama saja dengan memberikan kelemahannya kepada JK, dan itu mungkin akan menjadi bahaya tersembunyi di masa depan. Lagi pula, Jake dan Miao Kun memiliki hubungan yang dekat. Lagi pula, Miao Kun adalah ayah mertuanya, jadi dia tidak bisa bertindak gegabah. Tentu saja, yang terpenting adalah Zhao Yu mengaku sebagai orang yang suci, jadi hanya Miao Ying saja sudah cukup. Dia tidak berniat main-main di luar. Ayo, setelah bertukar basa-basi sebentar, JK menyerahkan informasi di tangannya kepada Zhao Yu dan berkata, Detektif Tiongkok, saya, JK, adalah seorang pengusaha. Ini, sebutkan harganya. Apa? Tawarkan harga. Zhao Yu sedikit terkejut. Sudah kubilang, kata JK serius, aku akan memberimu keuntungan jika kau membantuku memecahkan kasus ini. Begini, selama kau bisa membantuku memecahkan kasus pembunuhan dompet ini, aku akan dengan senang hati memberimu hadiah yang besar. Jadi, sebutkan harganya. Zhao Yu kemudian menyadari bahwa dokumen itu sebenarnya adalah sebuah kontrak. Pak Tua, apakah kamu tidak terlalu sopan? Zhao Yu mengerti apa yang dimaksud JK, jadi dia segera menyingkirkan kontrak itu dan berkata dengan serius, kamu pernah membantuku sebelumnya, jadi kamu sudah membayarku. Tidak, tidak, Jake segera membatalkan kontrak itu. Itu masalah lain. Kau membantuku memecahkan kasus ini, tentu saja, aku tidak bisa melakukannya secara cuma-cuma. Kalau tidak, aku akan merasa malu saat berita itu tersebar. Petik 2. Wahahaha, Zhao Yu tiba-tiba menatap langit dan meraung, lalu melempar kontrak itu ke tempat sampah dan tertawa. Pak Tua, apakah menurutmu aku tidak mengerti apa yang kau pikirkan? Apakah kau takut aku akan mengabaikanmu dan menolak bekerja keras untukmu? Ini, JK tidak menyangka Zhao Yu bisa mengetahuinya dengan mudah, dan dia langsung merasa malu. Jangan khawatir, Zhao Yu mulai bertindak tanpa malu-malu. Saya detektif yang terkenal di dunia. Semua detektif terkenal punya sihirnya sendiri, tahu. Ketika saya menghadapi kasus-kasus aneh, itu seperti kecanduan. Saya harus mencari tahu sebelum saya merasa nyaman. Petik 2. Jadi, jangan khawatir. Mengenai kasus pembunuhan dompet, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Petik 2. Oh, Jake menyeka keringat di dahinya. Dia tidak tahu bagaimana harus berkomentar. Wahahaha, Zhao Yu tertawa lagi. Setelah selesai mengunyah bacon di mulutnya, dia berkata dengan misterius, sebenarnya, jujur saja, Ketua. Setelah berpikir keras dan melakukan analisis yang cermat tadi malam, saya menemukan ide baru yang layak. Apa? Ide apa? Petik 2. Kau lihat, Zhao Yu berkata dengan serius. Aku meluangkan waktu untuk melihat tata letak peralatan pengawasan yang kau berikan padaku kemarin. Sejujurnya, peralatan pengawasanmu benar-benar sudah ketinggalan zaman. Hanya seperempat alun-alun yang diawasi, dan banyak kamera yang rusak. Ya, JK tidak berdaya.
Aku tidak punya pilihan. Tapi, kata Zhao Yu, meskipun hanya seperempat dari wilayah itu, tidak mudah untuk menghindari semua kamera pengintai dan melakukan kejahatan di lokasi yang ditentukan. Benar, pembunuhnya pasti tahu tempat itu dengan sangat baik, termasuk rute patroli dan waktu para prajurit. Kalau tidak, mustahil kita tidak bisa menangkap jejak pembunuhnya. Tidak, yang kulihat bukan hanya alun-alun, kata Zhao Yu bersemangat. Aku juga mengatur kamera pengawas lalu lintas. Saya pikir pembunuhnya pasti menggunakan mobil sebagai alat transportasi. Tidak banyak mobil di jalan saat kejahatan itu terjadi. Apakah Anda benar-benar tidak menemukan satupun mobil tersangka? Petik 2. Anda wajib minum ini, agar tensi 120/80 dan pembuluh darah bersih. Fakta mengejutkan, papiloma dan parasit dalam tubuh. Benar. Kami telah menyelidiki semua kendaraan yang terekam kamera malam itu dan semua kendaraan yang melewati lapangan pembebasan. Tapi, mereka semua disingkirkan karena dicurigai. Kami bahkan memeriksa rute dari tempat sang jenderal diculik hingga lapangan pembebasan. Kami tidak melewatkan satu mobil pun. Oh, Zhao Yu mengangguk. Sepertinya pembunuhnya tidak mengenal alun-alun, tetapi mengenal tata letak pertahanan seluruh kota. Kalau tidak, kami tidak akan pernah berpikir tentang pembunuhan politik, kata JK tak berdaya. Sepertinya hanya agen khusus tingkat tinggi yang bisa melakukan kejahatan seperti itu tanpa meninggalkan jejak. Tapi, Zhao Yu berkata, saya melihat pada siang hari bahwa ada banyak bangunan di sekitar alun-alun, dan ada banyak gang kecil di tengah-tengah bangunan. Jika pembunuhnya mengenal daerah itu, apakah mungkin baginya untuk menghindari kamera pengintai? Kemungkinannya hampir nol. Kami sudah mencari di sekitar alun-alun, kata JK. Meskipun ada banyak gang kecil, ada juga banyak toko, dan banyak di antaranya memiliki kamera pengintai. Kami sudah memeriksa semuanya, tetapi kami masih belum menemukan kendaraan yang mencurigakan. Petik 2. Bagaimana dengan bawah tanah? Zhao Yu tidak patah semangat dan terus bertanya, saya melihat banyak penutup lubang gat di tanah alun-alun. Bagaimana keadaan di bawah sana? Kita bisa melewati bagian bawah, tapi, kata Jake serius, jangan lupa, pembunuhnya membawa korban yang pingsan. Pergi ke bawah tanah tidak akan berhasil. Bagaimana jika, Zhao Yu merenung, dia tidak memberikan obat bius pada korban saat itu. Dia memaksa korban untuk berjalan mendekat dengan membawa pistol. Tetap saja tidak. JK menggelengkan kepalanya. Kami tidak menemukan tanda-tanda diikat pada korban. Jika pembunuh ingin mengendalikan seseorang, dia harus mengikatnya, bukan? Petik 2. Selain itu, kondisi saluran pembuangan air limbah sangat buruk, tetapi kami tidak menemukan jejak atau bau air limbah pada jenazah, jadi, ini dapat dikesampingkan. Petik 2. Oh, Zhao Yu berpikir keras. Ada apa? Tanya JK. Apakah ini ide baru yang kamu bicarakan? Hehehe, tentu saja tidak. Zhao Yu tersenyum misterius, lalu menepuk dadanya dan berkata, aku detektif Zhao yang terkenal di dunia, kan? Sejujurnya, ide baruku adalah, batuk-batuk. Zhao Yu menggaruk alisnya dan batuk, lalu berkata, ide baruku adalah membiarkanku memikirkannya lagi. Sakit. JK terjatuh ke tanah. Bab 1614, mulai dari awal. Aku bercanda. Aku hanya bercanda. Zhao Yu menghabiskan susu lezat itu dalam sekali teguk, lalu membantu Jake yang tampak kuat itu berdiri dan berkata, aku adalah detektif yang sangat cakap, bagaimana mungkin aku tidak memikirkannya? Sebenarnya, saya sudah memikirkan ide baru. Petik 2. Saya pikir kalian menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga untuk kasus ini, tetapi kalian tidak menemukan petunjuk apapun pada akhirnya, karena kalian melewatkan sesuatu. Apa yang kita lewatkan? Tanya Jake, wajahnya pucat pasi. Ini, Zhao Yu mencubit dagunya dan berkata sambil berpikir, saya pikir beberapa arah penyelidikan kasus ini telah diblokir. Jika kita ingin memecahkan kasus ini, kita harus mencari cara lain. Temukan rute yang tidak terpikirkan sebelumnya, atau yang tidak kamu selidiki dengan serius. Ini, apakah jalan yang berbeda? Lalu, menurutmu arah mana yang belum kita selidiki dengan serius? Petik 2.
Motif pembunuhan. Zhao Yu berkata dengan nada serius, saya pikir Anda belum menyelidiki motif pembunuhan itu. Terutama, hubungan antara ketiga korban. Saya masih merasa bahwa ketiga orang ini pasti ada hubungannya satu sama lain. Itulah sebabnya mereka dibunuh oleh si pembunuh. Petik 2. Tapi, JK menggelengkan kepalanya karena kecewa. Kami sudah benar-benar memeriksa, dan mereka benar-benar tidak memiliki hubungan. Ya Tuhan, salah satu korban tewas adalah Menteri Pertahanan kita, mantan jenderal, dan anggota Senat. Menurut Anda, apakah ada orang yang berani melakukan sesuatu dengan setengah hati saat menyelidiki kasus sepenting ini? Tidak, aku tidak bermaksud seperti itu. Maksudku, Zhao Yu merentangkan tangannya dan memberi isyarat, kedalaman penyelidikanmu tidak cukup. Ah, apakah itu tidak cukup? Kalau begitu, katakan padaku, apa yang harus kulakukan agar itu cukup? Saya akan memberi Anda sebuah contoh. Ketika saya pertama kali keluar dari dunia bawah, saya memecahkan kasus mayat yang disembunyikan di bank. Petik 2. Pembunuhnya membunuh 7 orang dalam beberapa tahun, lalu menyegel mayat-mayat itu dalam kantong vakum, lalu menyimpannya di brankas di bank-bank besar. Kami menemukan identitas ketujuh korban, tetapi kami menemukan bahwa mereka tidak memiliki hubungan apapun kecuali satu pasangan. Jenis kelamin, usia, tempat tinggal, pekerjaan, dan penampilan mereka semuanya berbeda. Jadi, secara logis kami berpikir bahwa mereka dipilih secara acak oleh si pembunuh. Ia kemudian menambahkan, namun, ketika kasusnya akhirnya ditutup, kami mengetahui bahwa pembunuh dan 7 orang itu berada di bus jarak jauh yang sama. Bus tersebut mengalami kecelakaan dan terjebak di dalam terowongan. Zhao Yu menceritakan secara singkat kepadanya tentang kasus mayat tersembunyi di bank. JK belum pernah mendengar kasus seperti itu, dan matanya terbuka lebar. Dia butuh waktu lama untuk memahami apa yang dimaksud Zhao Yu. Apakah Anda mengatakan bahwa kasus pembunuhan dompet mirip dengan kasus mayat tersembunyi di bank? Ketiga orang yang meninggal itu pernah bertemu di suatu tempat. Dan ketiga orang ini, sangat mungkin mereka melakukan sesuatu yang buruk kepada si pembunuh atau keluarga si pembunuh, yang menyebabkan si pembunuh membalas dendam. Hal buruk itu pasti ada hubungannya dengan dompet itu. Zhao Yu berkata dengan yakin, kalau tidak, si pembunuh tidak akan bersusah payah mengubah hati si pembunuh menjadi dompet. Oh, JK mengerti. Petik 2. Dan, Zhao Yu melanjutkan, apa maksudnya mengambil hati seseorang? Itu artinya si pembunuh ingin memberitahu kita bahwa korbannya memiliki hati yang buruk. Berhati hitam atau kejam. Dompet itu, kata Jake. Kita sudah menebak sebelumnya. Mungkinkah dompet itu ada hubungannya dengan pencuri itu? Yang Shenko adalah kapten kepolisian dan sering berurusan dengan pencuri, maling, dan perampok. Bayangkan saja dia mungkin telah melakukan sesuatu yang keterlaluan kepada pencuri, yang berujung pada balas dendam. Tapi kami sudah menyelidiki semua penjahat yang dia tangkap, dan kami tidak menemukan apapun. Dan, Jake mengerutkan kening. Jika itu terkait dengan pencuri, maka tidak masuk akal bagi Jenderal Wilkerland dan si pelukis. Yang Mulia tidak pernah menangkap pencuri, dan tidak pernah terlibat dalam pencurian apapun. Dan pelukis itu tidak ada hubungannya dengan pencurian. Dia orang yang sangat jujur. Dia tidak pernah mencuri apapun, dan tidak ada seorang pun yang pernah mencuri apapun. Zhao Yu mengangkat jari telunjuknya dan berkata, kesenangan terbesar menjadi detektif adalah mencari kebenaran kasus berulang kali. Pak Tua, dia menyipitkan matanya dan menepuk bahu Jake, pengalamanku mengatakan bahwa semakin rumit suatu kasus, semakin sulit kasus itu, dan saat itulah kita paling dekat untuk memecahkan kasus itu. Mengenai kasus pembunuhan dompet, saya punya setidaknya satu hipotesis yang benar, yaitu, ini adalah dendam biasa. Antara pembunuh dan korbannya, pasti ada kebencian yang mendalam yang cukup untuk melibatkan hidup dan mati, yang akan menyebabkan pembunuh melakukan balas dendam yang begitu kejam. Dia kemudian menambahkan, jadi, kalau kita mau memecahkan kasus ini, kita harus menemukan titik kritis yang memalukan, seperti kasus mayat tersembunyi di bank. Setelah Zhao Yu selesai berbicara, ruang makan menjadi sunyi. Setelah sekian lama, JK mengangguk dan berkata,
saya mengerti. Saya akan mengirim seseorang untuk menyelidiki ulang ketiga korban dan melihat apakah mereka pernah mengalami hal yang sama di suatu tempat. Petik 2. Benar, kata Zhao Yu, kali ini, kamu harus menyelidikinya dengan saksama. Jangan sampai ada detail yang terlewat. Dimengerti. JK mengangguk dengan berat. Aku akan melakukannya sekarang. Sambil berbicara, dia melambaikan tangan ke pintu restoran, dan Eureka, yang telah menunggunya lama, segera maju ke depan. Lalu, Zhao Yu bertanya pada JK, apakah kamu mengirim seseorang untuk menyelidiki asal dompet itu? Apakah ada yang bisa kamu katakan tentang dompet itu? Ya, aku punya. JK mengangguk. Kami sudah menemukan banyak ahli dompet. Mereka hanya mengatakan bahwa gaya dompet seperti itu sudah kuno dan tidak populer lagi. Apa? Mendengar ini, Zhao Yu tiba-tiba berdiri, yang mengejutkan Jake dan Eureka. Apa yang kau lakukan, Kal Tua? Mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal tentang petunjuk penting seperti itu? Apa maksudmu? Petunjuk ini, apakah itu sangat penting? Mengapa aku tidak bisa mengetahuinya? Petik 2. Bukankah itu penting? Zhao Yu hampir membanting meja. Dia segera mengepalkan tinjunya dan berkata dengan penuh semangat, dompetnya sudah tua, yang berarti akar masalahnya juga sudah sangat tua. Pantas saja kau tidak mengetahui hubungan antara ketiga korban itu. Sumber kasus pembunuhan ini bukan baru-baru ini, tetapi sudah terjadi sejak lama. Anda harus menyelidikinya lebih lanjut. Baiklah, lihat ke depan. Zhang, jika tidak berdaya, seberapa jauh lagi kita harus melangkah ke depan? Jika ke bawahanku, aku sudah memecatmu sejak lama. Zhao Yu berteriak dengan gagah berani, mulailah dari awal. Mulailah menyelidiki sejak mereka lahir. Oh tidak, kamu sudah melakukan penyelidikan sejak kamu masih dalam kandungan ibumu. Bab 1615, Bab 1614 Dari mana kamu berasal? Malam itu, di sudut jalan di sisi barat lapangan pembebasan, Zhao Yu duduk di Land Rover JK, melihat gambar pandangan udara yang dikirim kembali oleh drone setelah lepas landas, dan mengeluh. Menurutku, tingkat kejahatan di sini tidak terlalu rendah, kan? Tapi mengapa polisimu begitu malas? Petik 2. Di sini, dia menunjuk ke bangunan dalam gambar. Selama kita memasang kamera panorama di lonceng gereja, maka seluruh lapangan pembebasan akan diawasi, kan? Dengan begitu, kita bahkan tidak akan bisa menangkap satu pun tersangka. Baiklah, JK menggaruk kepalanya. Ini tidak ada hubungannya denganku. Itu masih pepatah yang sama, untuk negara dan orang-orang seperti kita yang sering berada di ambang perang dan yang tidak tahu kapan kita akan jatuh ke dalam api perang, bagaimana kita bisa memiliki waktu luang dan kemauan untuk mengelola penghidupan rakyat. Di bawah tekanan, semua orang dalam bahaya. Jika semua orang dapat menjaga diri mereka sendiri dan bertahan hidup, mereka beruntung. Betapa aku berharap aku bisa lahir di tempat yang makmur dan stabil seperti Cina. Kata JK. Petik 2. Tidak peduli apa, kata Zhao Yu. Sebaiknya kau dengarkan saranku. Aku punya firasat buruk bahwa jenderalmu mungkin bukan korban terakhir. Jika pembunuhan dompet itu terjadi lagi, dan korbannya ditempatkan di Liberation Square oleh si pembunuh, maka Anda harus menanggung kesalahannya. Itu masuk akal. Jika mengangguk, sebenarnya, aku sudah mengirim orang untuk mengatur kontrol. Aku tidak ingin bertengkar dengan orang-orang dari Departemen Kepolisian Metropolitan. Jika bukan karena permintaan Perdana Menteri, aku tidak akan pernah terlibat dalam kekacauan ini. Petik 2. Pak Tuaka, lihat, Zhao Yu menunjuk ke gambar yang dikirim kembali oleh pesawat tanpa awak itu dan berkata, meskipun alun-alun itu dapat diakses dari segala arah, pembunuhnya tampaknya tidak memiliki banyak kemungkinan rute, bukan? FLOKITOTO. Situs TERGACOR saat ini yang paling cuan FLOKITOTO. Lihat, di sini, dan di sini, kata Zhao Yu. Jika pembunuhnya mengendarai mobil, pasti akan terekam kamera. Jika kita berputar di gang, maka, kalau begitu, itu juga akan terekam oleh kamera pengintai di pintu masuk toko. JK mengangguk.
Masalah ini juga salah satu hal yang paling membuat kita pusing. Dari apa yang terlihat, jalan si pembunuh telah sepenuhnya diblokir. Mustahil untuk melakukannya. Petik 2. Zhao Yu bertanya lagi, apakah ada perbedaan waktu? Pembunuhnya memasuki ruang pengawasan terlebih dahulu, jadi dia tidak menarik perhatian polisi. Saya tidak tahu tentang dua yang pertama, tetapi sang jenderal diculik dari distrik Rashtina pada malam dia dibunuh. Dia dibunuh di lapangan pembebasan malam itu. Tempat itu berjarak 12 km dari alun-alun. Dilihat dari waktunya, pembunuhnya tidak mungkin memiliki perbedaan waktu dengan kita, kan? Petik 2. Selain itu, kami telah memperpanjang jangka waktu pemeriksaan video. Kami telah memeriksa hampir semua kamera pengawas dari 2 hari sebelumnya dan sesudahnya. Lalu, itu bukan mobil. Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Apa alat transportasi lain yang cocok yang kamu punya di sini? 3 putaran. Sebuah kereta. Begini saja, selama itu adalah alat transportasi yang bisa mengangkut orang, kami sudah memeriksa semuanya. Kalau tidak, kami tidak akan berada dalam situasi yang canggung seperti ini, kata JK dengan ekspresi malu. Petik 2. Perasaan ini, seolah-olah pembunuhnya bisa terbang. Saat JK mengatakan ini, Zhao Yu tiba-tiba teringat bahwa dia telah terbang melintasi langit malam tadi malam dan menyusup ke situs web dewasa. Wajahnya langsung menegang, dan dia bertanya-tanya apakah JK melakukannya dengan sengaja atau tidak. Namun, JK benar-benar fokus pada kasusnya dan melanjutkan, bagaimana itu bisa datang dari langit. Pembunuhnya tidak sendirian, dia harus membawa korban bersamanya, yang mana itu tidak mungkin. Lalu, bagaimana dengan staf internal? Zhao Yu bertanya lagi, misalnya, pembunuhnya adalah seseorang dari kepolisian. Apakah dia menggunakan mobil polisi atau mobil patroli untuk melakukan kejahatannya? Atau apakah dia tidak pergi setelah membunuh orang tersebut, tetapi malah bersembunyi di alun-alun? Setelah seseorang menelepon polisi, dia berhasil muncul di alun-alun dan menghindari kamera pengintai. Kami juga memikirkan itu. Saya sudah memeriksa departemen internal berkali-kali. Kendaraan yang bertugas di dekat lapangan pembebasan malam itu juga diverifikasi dan dieliminasi. Petik 2. Tes. Zhao Yu menatap layar elektronik dan cemberut. Dia akhirnya mengerti mengapa kasus ini begitu sulit bagi JK. Pembunuhnya muncul dan menghilang seperti hantu, tanpa meninggalkan jejak. Sungguh tidak dapat dipercaya. Zhao Yu bahkan mulai curiga bahwa orang ini mungkin memiliki perangkat sistem seperti dirinya. Apakah dia menggunakan jubah tembus pandang atau kamera mundur? Kasus seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya sistem seperti dia, kan? Apakah benar-benar ada seseorang yang tampak persis seperti dia di dunia besar ini? Pergi. Apa yang Anda pikirkan? Zhao Yu menepuk-nepuk wajahnya untuk menenangkan pikirannya, lalu melanjutkan mengamati peta elektronik itu dengan saksama. Setelah beberapa saat, telepon JK tiba-tiba berdering. Agar Zhao Yu bisa mendapatkan informasi secepatnya, dia langsung menyalakan pengeras suara dan membiarkan orang di telepon berbicara dalam bahasa Inggris. Bos, orang yang menelepon itu tidak lain adalah Eureka. Ia melapor kepada JK, kami sudah mulai menyelidiki dari awal. Namun, tahukah Anda apa yang dialami negara kita pada tahun 1990-an? Oleh karena itu, banyak informasi yang hilang. 1 sendok sebelum tidur, turunkan 16 kg hanya dalam 2 minggu. Fakta mengejutkan, papiloma dan parasit dalam tubuh. Jika aku ingin tahu detailnya, aku harus pergi ke tempat kelahiran ketiga orang ini. Aku khawatir itu akan memakan banyak waktu. Lagi pula, Yang Mulia lahir di Beograd. Sudah lebih dari 60 tahun, dan semuanya telah berubah di sana, jadi mustahil menemukan apapun di sana. Aku akan pergi. Mendengar ini, Zhao Yu menepuk kepalanya dan berteriak dengan marah, apakah kamu hanya memperhatikan jenderal? Aku sudah bilang padamu untuk mulai menyelidiki dari awal, sejak mereka lahir, jadi tentu saja kamu harus mulai dari orang yang paling muda. Kamu pilih yang tertua. Apakah air masuk ke otaknya? Petik 2. Eureka tercengang. Jika juga berusaha keras untuk mengimbangi kecepatan Zhao Yu. Jika mereka bertiga berpapasan,
mereka seharusnya masih hidup, kan? Zhao Yu menjelaskan, tentu saja, kita harus mulai dari orang yang paling muda. Yang paling muda, kata Eureka tergesa-gesa, yang paling muda adalah pelukis Linkolov. Dia lahir di Valekana, dia ada di sana sejak dia lahir, dan tidak pernah pergi. Saya tidak datang ke Pustina bersama teman-teman sekota saya sampai saya berusia 18 tahun, dan saya bekerja untuk mereka. Lihat, bukankah ini mudah? Kata Zhao Yu, dompetnya sudah tua, dan pelukis itu tidak pernah meninggalkan kampung halamannya. Jadi, masalahnya pasti terjadi di sana. Cepat bawa dompet itu ke sini, Kara, apa itu tadi? Katanya. Valekana. JK menambahkan. Petik 2. Ya, Valekana. Kata Zhao Yu, ambil dompetmu dan pergilah ke sana untuk mencari petunjuk. Jika sesuatu terjadi saat itu, pasti ada hubungannya dengan dompet itu. Ya. Meskipun Zhao Yu tidak lebih unggul darinya, Eureka masih kewalahan dengan temperamen Zhao Yu yang suka berganti-ganti pasangan, jadi dia segera mengangguk. Setelah menutup telepon, JK menatap Zhao Yu dengan pandangan baru. Matanya penuh kekaguman. Jangan hanya berdiri di sana. Zhao Yu memerintahkan, kirim seseorang untuk menyelidiki segera. Lihat apakah kapten polisi militer dan jenderal ada hubungannya dengan kartu ini ketika mereka masih muda. Valekana. Petik 2. Ini seperti memutarbalikkan lidah. Zhao Yu mengumpat, pokoknya, kalian harus bergegas dan menyelidiki. Lihat apakah dua korban lainnya memiliki interaksi dengan tempat ini. Petik 2. Bab 1616, bab 1615 tepat di depan matamu. Pada sore hari keempat, Zhao Yu mondar-mandir di ruang kerja JK, merasa sedikit cemas. Pertama, besok adalah batas waktu 5 hari, tetapi sejauh ini, dia belum menerima kabar apapun dari dinas rahasia. Jelas bahwa pencarian Miao Kun tidak berjalan lancar. Kedua, kasus pembunuhan dompet belum mengalami banyak kemajuan sejauh ini. Zhao Yu benar-benar tidak ingin menyerah di tengah jalan, tetapi ketika waktunya habis keesokan harinya, dia harus meninggalkan Kosovia. Sejujurnya, dia sangat berharap bisa menyelesaikan kasus ini sebelum meninggalkan Kosovia. Dengan begitu, dia bisa memenuhi janjinya kepada JK dan tidak meninggalkan penyesalan. Namun, terdapat banyak kendala ketika menangani kasus di negara asing, yang sangat berbeda dengan penanganan kasus di Tiongkok. Karena kasusnya adalah operasi rahasia, dia tidak bisa pergi ke kota desa bernama Valekana untuk menyelidikinya sendiri. Dia juga tidak bisa menunjukkan wajahnya di depan umum dan langsung menghubungi orang-orang yang terkait dengan kasus tersebut. Dia hanya bisa tinggal di ruang kerja JK setiap hari untuk mempelajari kasus tersebut dan memberikan nasihat. Sungguh membuat frustrasi menangani kasus seperti ini. Sebenarnya, Zhao Yu tahu bahwa alasan sebenarnya mengapa JK tidak ingin dia menunjukkan wajahnya adalah karena dia tidak ingin dunia luar tahu bahwa kasus itu sedang diselidiki oleh seorang pria Tionghoa. Dia khawatir jika kasus itu terpecahkan di masa mendatang, itu akan menghilangkan kredibilitasnya, atau akan mempermalukan polisi Korsovia. Zhao Yu tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan. Dia hanya terobsesi untuk mencari tahu kebenaran kasus pembunuhan dompet. Saat itu, pada saat ini, JK, yang berada di ruang belajar bersama Zhao Yu, mengambil informasi terbaru dan berkata, kami juga disebut Yugostia. Ketika pelukis Linkolov lahir, Valekana termasuk dalam wilayah yang berada di bawah yurisdiksi Gabungan Tentara Pembebasan dan Angkatan Bersenjata Serbia. Kemudian, Yugoslavia runtuh dan wilayah itu menjadi wilayah Republik Federal Vietnam. Pada pertengahan tahun 90-an, akibat konflik etnis berskala besar, wilayah Valekana berada di wilayah konflik yang tinggi. Aliansi Selatan mengirim divisi ke-42 ke wilayah tersebut untuk menyerang penjajah asing. Korban kedua, Yunisenko, adalah seorang prajurit biasa di divisi ke-42. Kami sedang mencari rekan-rekan Yunisenko, kata JK. Namun karena catatannya rusak parah, butuh waktu untuk menemukannya. Tapi, JK menunjuk ke peta dan berkata, menurut kami, jika Yunisenko dan Linkolov memiliki interaksi, itu seharusnya terjadi selama periode itu.
Kapten polisi militer itu 14 tahun lebih tua dari pelukis itu, kata Zhao Yu. Jika mereka bertemu di Vallecana, maka pelukis itu seharusnya masih anak-anak saat itu. Saya tidak begitu mengerti apa yang bisa terjadi di antara mereka. Petik 2. Mari kita lihat yang mulia Jenderal. Kebetulan, Wilkerland sudah menjadi Jenderal bintang 3 dari Aliansi Selatan, tipe yang memiliki 3 bintang emas di pundaknya. Dia adalah komandan seluruh sektor utara. Divisi ke-42 berada di bawah komandonya, jadi kemungkinan besar dia pernah ke Vallecana sebelumnya. Namun, tidak mudah untuk mengetahui informasi yang tepat. Saat itu, perang sedang berkecamuk, dan negara berganti pihak. Banyak orang dan banyak berkas tidak dapat ditemukan. Kata jika tanpa daya. Jenderal, prajurit, anak, gumam Zhao Yu. 3 orang yang tampaknya tidak berhubungan satu sama lain, telah diambil jantungnya dan ditukar dengan dompet lebih dari 20 tahun kemudian. Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Zhao Yu mendongak dan bertanya, di mana dompetnya? Bagaimana penyelidikan dompetnya? Baiklah, Jake juga sedikit cemas. Saya sudah mengirim orang ke Vallecana untuk mencari tahu. Beberapa orang tua mengatakan bahwa dompet kulit buaya sangat langka. Di tahun 90-an, hanya orang-orang yang sangat kaya yang memiliki dompet seperti itu. Orang kaya, Zhao Yu mengulanginya dalam diam. Kami juga meminta keluarga pelukis untuk menunjukkan dompet itu, tetapi, kami tetap tidak menemukannya. Mereka semua mengaku tidak ada seorang pun yang pernah melihat dompet semacam itu, ucap JK tak berdaya. Orang kaya, Zhao Yu mengulanginya lagi. Menurutmu, apakah jenderal, prajurit, dan anak itu bekerja sama untuk membunuh orang kaya? Merampas dompetnya. Petik 2. Sekarang, anak orang kaya itu yang datang untuk membalas dendam. Orang kaya, jika terkejut dan buru-buru berkata, kalau begitu aku akan menyuruh mereka menyelidiki dan melihat orang kaya macam apa yang ada di Vallecana. Tapi, Jake tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, sepertinya, kemungkinannya tidak tinggi. Saya pernah bekerja dengan Yang Mulia sebelumnya, dan dia adalah tipe orang yang teliti dan berprinsip. Tentu saja, memang ada masalah dengan gaya hidupnya. Tapi, dia sudah menjadi jenderal saat itu. Bagaimana dia bisa membunuh dengan kekayaan yang sangat sedikit? Itu artinya, ada alasan lain, tapi itu pasti karena dompet itu. Kata Zhao Yu. Ada satu hal lagi, kata JK. Anda tidak mengerti situasi negara kita. Vallecana adalah daerah pedesaan. Anda tidak tahu betapa miskinnya pedesaan kita pada tahun 1990-an. Bagaimana mungkin ada orang kaya? Bagaimana mungkin Anda bisa memiliki dompet semahal itu? Tes-tes, Zhao Yu mengerutkan kening, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam semacam dilema pemikiran. Namun dalam dilema tersebut, dia telah menemukan ide baru. Meskipun dia sudah menduga bahwa penyebab kasus pembunuhan dompet itu mungkin sudah terjadi sejak lama, tapi, untuk desa seperti Vallecana, dia tetap merasa ada sesuatu yang kurang masuk akal. Tampaknya dia telah mengabaikan poin penting. Dan tempat ini juga merupakan kunci kasus tersebut. Lalu, apa yang terlewatkan olehnya? Sesuai dengan rutinitasnya, Zhao Yu telah menyiapkan 3 papan tulis di ruang kerja JK untuk analisis kasus. Papan tulis tersebut diisi dengan informasi tentang kasus pembunuhan dompet. Pada saat ini, dia sekali lagi datang ke papan tulis dan mulai merencanakan petunjuk dan menganalisis kasusnya. Seiring berjalannya waktu, JK melihat tatapan Zhao Yu yang asyik dan tidak berani bersuara. Dia hanya bisa menahan kesabarannya dan menunggu dengan tenang. 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam. Tak lama kemudian, langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan JK harus menyalakan lampu di dalam rumah. Berat badan Anda lebih dari 80 kg. Turun ke 56 kg. Ini resepnya. Fakta mengejutkan, papiloma dan parasit dalam tubuh. Apa? Lampunya menyala. Zhao Yu tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh, yang membuat JK sangat takut hingga dia hampir jatuh. Aku menemukannya. Aku menemukannya. Zhao Yu berteriak dengan gembira, kakek, cepatlah dan katakan padaku, seperti apa Liberation Square sebelumnya.
Seperti apa bentuknya di tahun 90-an? Petik 2. Kamu tanda pagar Akeong tanda pagar persen, jika mengucapkan banyak bahasa Inggris karena terkejut. Petik 2. Zhao Yu kemudian menyadari bahwa penerjemah waktu nyata miliknya telah berhenti bekerja. JK tidak mengerti sepatah kata pun yang baru saja diucapkannya dalam bahasa Mandarin. Untungnya, ada banyak alat penerjemah seperti ini. Zhao Yu segera menggunakan yang baru dan mengulangi apa yang baru saja dia katakan. Apa? Lapangan pembebasan. Bagaimana keadaannya sebelumnya? Tanya JK dengan heran. Karena disebut lapangan pembebasan, seharusnya dibangun setelah pembebasan, kan? Lalu, bagaimana dengan sebelum pembebasan? Mata Zhao Yu terbuka lebar saat dia bertanya, bagaimana keadaannya sebelum pembebasan? Oh, itu istana lama. Ya, Jake akhirnya mengerti apa yang dimaksud Zhao Yu dan dengan cepat menjawab, pada tahun 2008, setelah kemerdekaan Korsovia, istana ini dibangun kembali di lokasi asli istana lama, lapangan pembebasan. Istana lama, benar, ya, Jake mengangguk. Istana Raja Kekaisaran Austria-Hongaria hancur total pada tahun 1990-an selama konflik rasial. Tunggu, Jake tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru bertanya, kenapa kau menanyakan ini? Apakah Liberation Square ada hubungannya dengan kasus pembunuhan dompet? Benar sekali, Zhao Yu terengah-engah dan berkata, tidak heran aku selalu merasa bahwa seluruh kasus ini sepertinya kehilangan mata rantai yang krusial. Ternyata tautan yang aku cari ada di sini. Ketua, mata Zhao Yu dipenuhi kengerian saat dia berkata, pikirkanlah, mengapa pembunuh itu bersikeras membunuh ketiga korban di Liberation Square. Bukankah akan lebih tersembunyi jika kita pindah ke gang kecil? Itu benar, Jake menggaruk kepalanya dan berkata dengan gembira, kenapa aku tidak pernah memikirkan ini sebelumnya? Oh, tidak, aku memikirkannya, tetapi kami pikir pembunuh itu memprovokasi kami. Jangan bilang padaku, maksudmu. Benar, kita sudah lari jauh. Sebenarnya, penyebab asli kasus pembunuhan dompet itu seharusnya ada di depan kita. Itu ada di alun-alun. Zhao Yu berkata dengan serius, pembunuhnya sengaja membunuh orang di sana, jadi kemungkinan besar itu adalah upacara pengorbanan Suani. Bab 1617, apa yang sebenarnya terjadi? Apa? Pengorbanan. Ini adalah pertama kalinya JK mendengar spekulasi yang mengejutkan seperti itu sejak awal penyelidikan. Dia langsung berseru, ya Tuhan. Jika aku tidak salah, tempat di mana ketiga korban menyinggung si pembunuh seharusnya berada di lapangan pembebasan. Zhao Yu berkata, pembunuh itu mengambil risiko besar untuk membawa ketiga orang yang sudah meninggal itu ke lapangan pembebasan dan kemudian mengambil jantung mereka. Bukankah ini operasi balas dendam dengan motif yang jelas? Menghilangkan jantung jelas merupakan sebuah eksekusi. Jadi, tempat yang harus kita fokuskan bukanlah Walikana, melainkan lapangan pembebasan ini, atau Istana Timur yang Anda sebutkan. Istana tua, dibangun untuk raja pada masa pemerintahan Kekaisaran Austria-Hongaria. Kata JK. Baiklah, kata Zhao Yu, selanjutnya, yang perlu kamu selidiki adalah apakah ada pembunuhan di istana ini pada tahun 1990-an. Dan kejadian ini terkait dengan dompet itu. Baiklah, kata Jake canggung, detektif China, kau masih belum tahu masa lalu kami. Kau tahu, selama periode konflik rasial, istana lama sudah hancur menjadi reruntuhan. Orang-orang yang meninggal di sana hanya dapat dijelaskan dengan satu ungkapan, yaitu, tak terhitung banyaknya. Tak terhitung jumlahnya. Begitu banyak orang yang meninggal. Tanya Zhao Yu. Istana lama dulunya merupakan bangunan bersejarah di seluruh wilayah Pastina. Dulu, saat terjadi perang, istana ini menjadi sasaran penting. Jadi, sejak tahun 1970-an, istana ini hancur total dan telah lama menjadi reruntuhan. Petik 2. Yang dapat saya ingat adalah bahwa tidak kurang dari 3 kali pembantaian terjadi di reruntuhan istana lama. Selain itu, hal-hal seperti demonstrasi, eksekusi penjahat, dan pidato juga terjadi di reruntuhan dari waktu ke waktu.
Justru karena sejarah berdarah dan brutal itulah kami membangun lapangan pembebasan di sana untuk mengenang para martir dan pembebasan Korsovia. Ya Tuhan, Zhao Yu tertekan. Artinya, mustahil bagi kita untuk menemukan motif pembunuhan dompet itu. Kalau begitu, ya, tapi, pikiran Jake kacau, dan ia langsung bertanya, bagaimana dengan asumsi kita sebelumnya? Bukankah kau bilang kita akan mulai dari awal? Apakah itu tidak ada hubungannya dengan Wali Kana? Haruskah aku menarik pasukanku? Mendengar ini, mata Zhao Yu berbinar. Dia langsung bertepuk tangan dan berkata, kamu mengingatkanku. Gaya dompet itu sudah tua, yang menunjukkan bahwa motif pembunuhan itu sudah terjadi sejak lama. Jika pelukis itu tidak pernah meninggalkan kampung halamannya sejak lama, dia tidak akan memprovokasi pembunuh di Istana Lama. Jadi, kasus ini masih memiliki kontradiksi. Mungkin. Pada saat ini, Zhao Yu tahu bahwa dia telah memikirkan poin penting, tetapi dia masih belum dapat memahaminya. Oh, aku mengerti. Baiklah, Jika tidak bodoh. Di bawah bimbingan Zhao Yu, dia tiba-tiba memikirkan penjelasan yang masuk akal. Para pelukis mungkin telah meninggalkan Wali Ken, karena selama pecahnya konflik etnis, Wali Ken adalah tempat yang paling keras, dan banyak penduduk di sana meninggalkan rumah mereka. Jadi, benar, Zhao Yu akhirnya memahami inti persoalan dan memerintahkan JK, cepat hubungi anak buahmu dan tanyakan pada kerabat dan teman pelukis untuk menanyakan apakah pelukis itu pernah ke Faustina pada tahun 1990-an. Apakah kamu pernah ke Liberation Square? Tidak ada lapangan pembebasan saat itu. Seharusnya itu istana musim dingin. Itu istana lama. JK menjelaskan lagi. Siapa peduli? Teriak Zhao Yu dengan penuh semangat. Jika dia ada di sana saat itu, maka semua kesimpulan kita bisa dihubungkan. Saya mengerti. JK tidak berani menunda dan segera memanggil anak buahnya. Dia meminta mereka untuk menyelidiki berita itu sesegera mungkin. Petik 2. Namun, dalam waktu kurang dari 10 menit, anak buah JK kembali dengan kabar baik. Menurut seorang kerabat pelukis Linkolov, selama konflik rasial antara tahun 1995 dan 1996, seluruh keluarga Linkolov melarikan diri ke Pustina untuk mencari perlindungan. Meskipun Pastina juga berada di zona perang pada saat itu, karena ada tempat perlindungan serangan udara di Pastina yang dapat mencegah serangan bom, keluarga mereka dan sebagian besar penduduk desa semuanya mengungsi ke Pastina dan bersembunyi di tempat perlindungan serangan udara. Namun, mengenai tempat perlindungan serangan udara tempat keluarga mereka tinggal setelah mereka melarikan diri ke Pustina, kerabat tersebut tidak mengetahuinya. Ini benar. Zhao Yu menggosok kedua telapak tangannya dengan gembira dan berkata, saya merasa kita semakin dekat dengan kebenaran. Maksudnya, Jake merenung. Motif kasus pembunuhan dompet itu terjadi di reruntuhan Istana Tua. Kapten polisi militer itu dari Pustina, pusat komando Jenderal Wilkerland, dan dia juga berada di Pustina pada waktu itu. Jadi, apa yang terjadi di antara mereka bertiga di reruntuhan Istana Lama? Dan saat mereka bertemu adalah antara tahun 1995 dan 1996. Tapi, apa yang terjadi? Kata Zhao Yu. Apakah kamu masih bisa menemukan koran dan berita dari tahun itu? Atau, apakah itu seseorang yang bersama jenderal pada waktu itu? Dan, rekan kapten polisi militer. Jika saya ingin tahu apa yang terjadi pada mereka, saya hanya bisa mulai dari beberapa aspek ini. Baiklah, JK segera mengambil ponselnya dan pergi untuk meminta orang menyelidiki. Zhao Yu berbalik dan menggambar sebuah lingkaran di tengah papan tulis, yang merupakan pusat lapangan pembebasan. 95. Zhao Yu menghitung dalam hatinya, saat itu, pelukis itu baru berusia 8 tahun. Kapten polisi militer itu baru berusia 22 tahun, seorang prajurit muda. Jenderal itu adalah seorang jenderal berusia 39 tahun yang memiliki kekuasaan besar. Sungguh membingungkan. Apa yang mungkin terjadi antara ketiga orang yang tampaknya tidak berhubungan satu sama lain ini sehingga mengundang bencana fatal hari ini? Dan dompet itu, apa yang terjadi di antara mereka,
bagaimana hal itu berkaitan dengan dompet? Zhao Yu, tiba-tiba, JK muncul di depan Zhao Yu sambil membawa sebuah gambar tua dan berkata, lihat, ini adalah sketsa gua pertahanan udara Pastina dari abad lalu. Beberapa tahun lalu, saya mengontrak proyek pemerintah. Karena pembangunannya perlu memperhatikan fasilitas bawah tanah kota, saya mengirim seseorang untuk menghitung distribusi tempat perlindungan serangan udara. Bukankah kerabat pelukis itu mengatakan bahwa keluarga pelukis itu datang ke Pustina untuk berlindung di tempat perlindungan serangan udara? Lihatlah, JK menunjuk ke peta dan berkata, ada sistem perlindungan serangan udara yang besar di reruntuhan Istana Lama. Apakah menurutmu keluarga pelukis itu tinggal di sana? Sangat mungkin, kata Zhao Yu. Dan, pembunuh sebenarnya dari kasus pembunuhan dompet itu juga sangat mungkin tinggal di sana. Pak Tua, Zhao Yu bertanya dengan cemas, bisakah kau menemukan daftar orang-orang yang tinggal di tempat perlindungan serangan udara? Atau, haruskah kita menemukan beberapa orang yang juga tinggal di tempat perlindungan yang sama? Daftarnya pasti sudah habis. Tapi aku bisa mencoba. Aku kenal beberapa orang dari cadangan militer, mereka mungkin bisa membantu. Bagus. Kalau begitu cepat lakukan. Zhao Yu mengingatkannya, ingat, jika kamu bisa menemukan orang yang terlibat, kamu harus menunjukkan dompet itu. Dompet jenis itu sangat mahal. Jika seseorang pernah melihatnya sebelumnya, mereka pasti akan mengingatnya. Bab 1618, Kebenaran yang Tiba-Tiba, Bagian 1. Pukul 2.30 dini hari, Zhao Yu dan JK masih mendiskusikan kasus tersebut di ruang belajar. Pada saat yang sama, di bawah pengaturan JK, semua petugas polisi dan personel terkait di Korsovia dikerahkan untuk mulai mencari petunjuk tentang kasus pembunuhan dompet. Menurutmu, kita harus mencari tempat perlindungan bom. Jika berkata pada Zhao Yu, kudengar tempat perlindungan serangan udara itu bukan hanya satu tempat perlindungan serangan udara, tetapi sistem tempat perlindungan serangan udara yang seperti gua bawah tanah. Saya menduga pembunuh misterius itu menggunakan tempat perlindungan serangan udara ini untuk memindahkan korban. Itulah sebabnya kami tidak mendapatkan informasi video apapun tentangnya. Sial, mengapa aku tidak mendengarmu menyebutkan informasi penting seperti itu? Lalu apa yang kau tunggu? Mata Zhao Yu membelalak. Mungkin pembunuhnya tinggal di dalam. Ya, jangan cemas, jangan cemas. Jangan khawatir, aku sudah mengatur seseorang untuk mencarinya. Petik 2. Namun, itu akan memakan waktu. Ketika alun-alun itu dibangun, sebagian besar pintu masuk ke tempat perlindungan serangan udara diblokir. Saya akan menyuruh mereka mencari seluruh alun-alun semalaman. Baiklah kalau begitu, Zhao Yu berkata, lagi pula aku tidak punya waktu. Kalian lakukan saja apa yang kalian mau. Ngomong-ngomong, aku belum bertanya padamu. Bagaimana kabar Miao? JK tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Melihat Zhao Yu menggelengkan kepalanya, JK tahu bahwa Zhao Yu tidak ingin membicarakannya lagi, jadi dia terus membahas kasus pembunuhan dompet dengan Zhao Yu. Sejujurnya, Zhao Yu mengerutkan kening dan berkata, aku punya firasat buruk. Karena pembunuh itu menggunakan cara yang begitu kejam untuk membunuh ketiga korbannya, aku hanya bisa memikirkan satu motif. Oh, apa alasannya? Mata JK dipenuhi dengan keterkejutan. Pembantaian. Zhao Yu berkata, menurutku, hanya perilaku seperti ini yang akan menyebabkan pembunuh membalas dendam dengan brutal. Kurasa kau harus tahu sesuatu tentang sejarah gelap sang jenderal, kan? Ini, jika terkejut. Dia segera melihat ke arah pintu dan berkata dengan panik, Zhao Yu, kamu tidak boleh mengatakan hal seperti itu. Bahkan jika kamu melakukannya, kamu tidak boleh mengatakannya. Oh, dari apa yang kau katakan, kau tidak punya apa-apa. Benar, demi kehormatanku, Jenderal Wilkerland tidak pernah terlibat dalam kejahatan seperti genosida. Kau tidak tahu, kata JK. Singkatnya, Korsovia berada di pihak pembelaan diri. Secara terus terang, partailah yang diserbu. Kita bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menyerang orang lain, jadi bagaimana bisa terjadi pembantaian? Oh, Zhao Yu mengangguk. Dan, kata JK, ini sama sekali tidak masuk akal.
Para jenderal dan prajurit mungkin bisa ikut serta dalam perang dan melakukan beberapa hal buruk. Namun, apa alasan pelukis itu? Orang itu baru berusia 8 tahun saat itu. Kejahatan keji macam apa yang bisa dilakukan seorang anak berusia 8 tahun yang akan memancing balas dendam gila si pembunuh? Meskipun ada beberapa petunjuk untuk kasus ini, aku masih belum bisa mengerti mengapa pembunuhnya melakukannya. Mengapa kau melakukan ini? Memang, keraguan JK juga merupakan sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh Zhao Yu. Selain itu, Zhao Yu menambahkan, ada pertanyaan lain yang sama membingungkannya. Jika motif pembunuhan itu sudah ada sejak lebih dari 20 tahun yang lalu, mengapa pembunuhnya baru membalas dendam sekarang? Apa yang telah dia lakukan selama 20 tahun terakhir? Saya juga sudah memikirkan masalah ini, kata JK. Menurut saya, hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, dia cedera, sakit parah, dan baru saja pulih. Petik 2. Pilihan lainnya adalah masuk penjara. Oh, benarkah? Zhao Yu berpikir sejenak dan merasa bahwa apa yang dikatakan JK masuk akal, jadi dia berkata, jika itu yang pertama, sepertinya tidak terlalu sulit untuk mengetahuinya, kan? Yang terakhir tidak sulit. Ya, Jake menjawab dengan sederhana, di Kosovia, tidak banyak orang yang bisa mendekam di penjara selama 20 tahun. Saya sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Saya rasa kita akan segera mendapat kabar. Hanya saja, butuh waktu untuk menyaring tersangka ini satu persatu. Tepat saat JK mengatakan ini, teleponnya tiba-tiba berdering. Setelah memeriksanya, dia memberitahu Zhao Yu dengan menyesal, orang-orang kami telah menemukan tempat perlindungan serangan udara di dekat alun-alun. Namun, karena sudah bertahun-tahun tidak diperbaiki, tempat perlindungan serangan udara itu terisi air. Dalam lingkungan seperti itu, si pembunuh tidak akan menggunakan tempat perlindungan bom untuk memindahkan korban. Petik 2. Oh, Zhao Yu tentu saja kecewa. Jika pembunuhnya tidak memanfaatkan tempat perlindungan serangan udara, itu berarti mereka masih belum mengerti bagaimana pembunuhnya tiba di lapangan pembebasan tanpa diketahui siapapun. Sejauh ini, kami telah menemukan 2 orang yang tinggal di tempat perlindungan serangan udara, dan seorang prajurit yang dulunya berada di kompi yang sama dengan kapten polisi militer. Namun, mereka tidak memberikan petunjuk yang berguna. Saya sudah menunjukkan dompet itu kepada mereka, tetapi mereka mengaku belum pernah melihatnya sebelumnya. Mereka tidak tahu apa isinya. Petik 2. Melihat Zhao Yu terdiam, JK menambahkan, ngomong-ngomong, hanya ada 1 penerbangan dari Pastina ke Maroko besok pukul 11.30 pagi. Aku sudah membuat reservasi untukmu, kau benar. Aku terus-menerus membuat asumsi dan menggulingkannya. Aku telah belajar kesenangan memecahkan kasus darimu 2 hari ini, haha. JK kira-kira seusia dengan Miao Kun, jadi dia bisa dianggap lebih senior dari Zhao Yu. Jarang sekali dia mengucapkan kata-kata yang begitu rendah hati. Oleh karena itu, Zhao Yu menepuknya dengan lembut sebagai tanggapan. Namun, dia masih memikirkan banyak hal. Misalnya, dia tidak tahu seperti apa sikap badan intelijen jika dia terbang langsung ke Maroko tanpa mengajukan permohonan apapun. Di sisi lain, obsesinya sebagai detektif tidak ingin menyerah pada kasus pembunuhan dompet, dan dia terutama ingin memecahkan kasus ini sebelum dia pergi. Aku tahu, kau sudah berusaha sebaik mungkin. Jake mendesah. Jangan khawatir, aku akan menghubungimu kapan saja jika ada kemajuan dalam kasus ini. Sama seperti saat kau membantu Juliet memecahkan kasus pembunuhan dengan lukisan cat minyak. Senyum Zhao Yu kaku. Dia tidak menyangka JK begitu berpengetahuan. Namun, dia segera menyadari bahwa Miao Kun kemungkinan besar adalah orang yang telah memberitahunya tentang kasus pembunuhan lukisan cat minyak. Pak Tua, kau tidak perlu mengujiku. Zhao Yu berkata terus terang, aku, Zhao Yu, adalah tipe orang yang jujur dan menepati janjiku. Setelah aku menyelesaikan kasus Miao Kun, aku akan kembali ke Korsovia untuk membantumu memecahkan kasus ini. Dan, masih terlalu dini bagi kita untuk membicarakan hal-hal ini. Zhao Yu menyingsingkan lengan bajunya dan bertanya, bukankah penerbangannya besok jam 11 pagi? Sepertinya masih banyak waktu.
Kita tidak bisa menyia-nyiakannya. Juga, hidungku sangat tajam. Sepertinya aku mencium bau yang familiar itu. Petik 2. Oh, bau apa ini? Tanya JK penasaran. Tentu saja itu adalah bau kebenaran yang terungkap. Zhao Yu memberikan jawaban yang bermakna. Tepat saat Zhao Yu selesai berbicara, ponsel JK berdering. Halo, JK menjawab telepon di depan Zhao Yu, tetapi setelah beberapa kalimat, dia tiba-tiba melompat dari sofa dan berteriak, "Gemetar, apa yang kamu katakan? Bisakah kamu mengulanginya? Kau sudah menemukan motif pembunuhnya." Bab 1619, Kebenaran yang Tiba-tiba, bagian kedua. Meskipun Pustina dikenal sebagai kota yang tidak pernah tidur, tempat-tempat hiburan itu tidak berada di jalan utama. Jadi, ketika Zhao Yu mengendarai Land Rover milik JK dengan kecepatan tinggi di jalan raya, jalanan di kedua sisi jalan masih sedikit sepi. Dia sekarang berjualan koran, kata JK dengan mata terbelalak. Dia adalah saudara jauh Urika, paman kedua dari saudara iparnya. Meskipun mereka jauh, Urika sering pergi ke rumahnya untuk membeli koran, jadi mereka sangat dekat. Aku tidak bisa memahami hubungan ini. Mari kita langsung ke pokok permasalahan. Karena semuanya terjadi begitu tiba-tiba, Zhao Yu masih tidak tahu apa yang telah terjadi. Petik 2. Nama lelaki tua ini adalah Slev. Dia berusia hampir 70 tahun ini. Dia telah berjualan koran sebelum kemerdekaan Korsovia. Orang ini dulunya tinggal di tempat perlindungan serangan udara, kata JK bersemangat. Yang dekat Istana Lama. Saat kami mengobrol sebelumnya, dia menyebutkan tempat berteduh kepada Urika, jadi Urika langsung teringat padanya. Lalu, langsung ke inti permasalahan. Zhao Yu sangat cemas hingga pipinya menggembung, dan dia hampir kehilangan kesabarannya. Aku tidak menyangka Seraph akan mengingat sesuatu setelah melihat dompet itu. Mungkin karena dia membeli koran, kata JK bersemangat. Dia selalu sangat tertarik dengan berita. Dia ingat dengan jelas bahwa pada musim dingin tahun 1995, sehari setelah pengeboman besar, sesuatu terjadi di reruntuhan Istana Lama, dan kejadian itu kebetulan ada hubungannya dengan dompet ini. Dia mengatakan bahwa saat itu, tentara koalisi Barat Laut melakukan pemboman di Pustina selama beberapa hari dan menewaskan banyak orang. Bahkan mereka yang bersembunyi di tempat perlindungan serangan udara pun tidak aman. Setelah pengeboman, seluruh desa berubah menjadi reruntuhan. Jalan-jalan dipenuhi orang mati, dan pemandangannya sangat tragis. Saat itu, sesuatu yang tak terelakkan terjadi. Karena ada banyak orang mati di mana-mana, tak dapat dielakkan bahwa beberapa orang yang masih hidup akan menginginkan kekayaan orang mati. Mereka akan mempertaruhkan perang untuk mengambil relik orang mati dan mengambil barang-barang berharga untuk diri mereka sendiri. Akibatnya, moral rakyat menjadi semakin merosot, bahkan ada yang melakukan tindakan besar-besaran untuk merampas harta karun tersebut. Keadaan menjadi semakin buruk. Oleh karena itu, untuk menenangkan hati rakyat, tentara Korsovia mengeluarkan perintah sementara kepada rakyat. Siapapun yang memanfaatkan perang untuk merampok atau mencuri harta orang lain akan ditembak di depan umum. Oh, Zhao Yu belum pernah mengalami perang sebelumnya, jadi dia tidak tahu bahwa ada hukum yang begitu ketat. Meskipun dekret itu kejam, itu adalah metode yang tidak bisa dihindari oleh penguasa. Jika penyiksaan tidak digunakan untuk melarangnya, itu akan berdampak tak terukur pada seluruh perang. Sejujurnya, saya juga pernah mengalami masa itu. Harus saya akui, dekret itu memang ada pengaruhnya. Masyarakat tidak lagi berhayal tentang mengambil harta orang lain, dan para prajurit lebih disiplin dan fokus pada pertempuran. Namun, meskipun hukumnya ketat, tidak semua orang akan mematuhinya. Masih ada beberapa orang yang akan memanfaatkan situasi dan melanggar hukum. Dan apa yang dikatakan Seraph mungkin merupakan motif awal pembunuhan dompet itu. Mungkinkah keluarga pembunuh itu ditembak mati oleh tentara karena mencuri? Zhao Yu sudah menebak sesuatu, tetapi keraguan di hatinya tidak berkurang. Slev mengatakan bahwa suatu pagi, dia mendengar keributan di tempat perlindungan serangan udara, jadi dia berlari keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ternyata tentara patroli itu berhasil menangkap beberapa penjahat lagi yang melanggar hukum dan merampas harta orang lain.
Di antara penjahat itu, ada seorang anak kecil berjanggut keriting. Hah, Zhao Yu terkejut, dan tiba-tiba dia punya firasat buruk. Menurut Slave, lanjut JK, anak itu baru berusia 5 atau 6 tahun saat itu, dan dia tinggal di tempat perlindungan serangan udara yang sama dengannya. Mereka tidak hanya bertemu sebelumnya, tetapi mereka juga berbicara satu sama lain. Anak itu ditangkap oleh tim patroli karena mengambil dompet mahal dari orang yang sudah meninggal. Saat itu, ketika dia menunjukkan bukti-bukti, Serkuf melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa dompet itu ada di tangan anak kecil itu. Karena gaya dompet yang unik, Serafe masih bisa mengingatnya bahkan setelah lebih dari 20 tahun. Dia sangat yakin bahwa dompet itu sama dengan dompet dari kasus pembunuhan dompet itu. Lalu, suara Zhao Yu berangsur-angsur melemah. Apa yang terjadi setelah itu? Orang-orang mengira hukum adalah hukum, tetapi dia hanyalah seorang anak yang masih sangat muda. Mereka tidak bisa memperlakukannya seperti orang dewasa, bukan? Tetapi, suara Jake sedikit berubah. Saya datang tepat waktu saat para petinggi berpatroli. Saya mendengar bahwa tim pemantau markas besar Angkatan Darat bersama Sang Jenderal, jadi. Ya Tuhan, Zhao Yu tercengang. Hanya karena ada pemeriksaan umum, mereka menembak seorang anak laki-laki berusia 6 tahun di jalan. Yah, JK tergagap dan bergumam, ini perang. Tidak ada perbedaan antara pria, wanita, tua, dan muda dalam perang, dan tidak ada keadilan sama sekali. Dan Inspektur Jenderal, kata Zhao Yu. Mungkinkah dia? Benar, JK mengangguk. Itu Jenderal Wilkerland. Seraf bisa membuktikannya. Petik 2. F***. Zhao Yu menepuk-nepuk mobil, dadanya naik turun dengan hebat. Kalau begitu, Kapten Polisi Militer adalah prajurit patroli yang menangkap atau menembak bocah lelaki itu. Petik 2. Aku tidak yakin, jawab JK. Urika bertanya, tapi Serkuf tidak tahu siapa yang menangkap bocah kecil itu, dan dia tidak ingat siapa yang menyiksanya. Dia bilang dia merasa adegan eksekusi itu terlalu kejam, jadi dia tidak menontonnya. Ada yang tidak beres. Zhao Yu mengerutkan kening. Karena itu motif pembunuhannya. Lalu bagaimana dengan pelukisnya? Pada tahun 1995, pelukis itu baru berusia 8 tahun. Kejahatan apa yang dilakukannya? Entahlah, tapi kupikir, kata JK. Pasti pelukis itu yang memberitahu para prajurit, jadi para prajurit menangkap bocah kecil itu. Jadi, pembunuh dalam kasus pembunuhan dompet itu, Zhao Yu merenung, apakah keluarga anak kecil itu? Dia jelas membalas dendam atas anak kecil itu. Kata Slave, kata JK. Dia pernah melihat anak laki-laki kecil itu tinggal bersama seorang pemuda di tempat perlindungan serangan udara. Seharusnya itu adalah ayah atau saudara laki-laki anak laki-laki itu. Namun, ketika anak kecil itu dieksekusi, entah mengapa, pria itu tidak muncul. Dia kemudian menambahkan, jadi, sangat mungkin pria itu adalah pembunuh Wufu dalam kasus pembunuhan dompet. Tidak heran, Zhao Yu berkata dengan emosi. Pembunuhnya pasti punya dendam yang besar. Masalah ini. Tiba-tiba, Zhao Yu terperangkap dalam dilema yang tak terlukiskan. Sudah lama sekali ia tidak ragu-ragu atau goyah karena nilai-nilai sebuah kasus. Pada saat itu, Land Rover berhenti di depan sebuah kios koran. Eureka, salah satu anak buah JK, sedang menanyakan sesuatu kepada seorang pria tua berambut putih. Tidak diragukan lagi, lelaki tua itu adalah Slave, penjual koran. Jendela anti-maling kios koran ditutup, dan lelaki tua itu mengenakan piyama. Ia tidak menyangka lelaki tua itu tidak hanya berjualan koran di kios koran, tetapi juga tinggal di dalamnya. Aku hanya berbicara beberapa patah kata padanya, ketika Zhao Yu dan JK keluar dari mobil, mereka langsung mendengar suara lelaki tua itu. Tentu saja aku tidak tahu namanya. Saat itu, bom pesawat dan ledakan bom terjadi setiap hari. Kami bahkan tidak tahu siapa yang akan hidup untuk melihat hari berikutnya, jadi kami tidak peduli dengan hal lain. Bab 1620, Kebenaran yang tiba-tiba, bagian kedua. Slave, pada saat ini, Eureka mengeluarkan beberapa foto dan meletakkannya di depan lelaki tua itu. Lihatlah baik-baik foto-foto ini lagi.
Lihat apakah orang-orang dalam foto-foto ini muncul di tempat kejadian pembunuhan anak laki-laki itu. Seraphe mengenakan kacamata bacanya dan mulai mengidentifikasi foto-foto itu dengan hati-hati. Namun, karena sudah terlalu lama, dia hanya bisa mengenali Jenderal Wilkerland, dan tidak ada orang lain. Lalu, Eureka bertanya lagi, di mana anak kecil itu dieksekusi? Istana Tua. Di reruntuhan Istana Tua, jawab Slave. Para prajurit menyuruh para penjahat berdiri berjajar dengan punggung mereka menempel pada dinding Istana Tua. Dengan kata lain, saat ini, lapangan pembebasan. Jawab lelaki tua itu dengan yakin, mungkin itu daerah tempat tiang bendera dan patung itu berada. Mendengar perkataan lelaki tua itu, Zhao Yu dan JK tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Tidak diragukan lagi bahwa alasan mengapa pembunuh dalam kasus pembunuhan dompet memilih menempatkan korban di alun-alun adalah untuk menggunakan kematian mereka sebagai penghormatan kepada bocah itu. Lalu, apa yang terjadi setelah eksekusi? Eureka melanjutkan bertanya, apakah kau yakin anak kecil itu dibunuh? Apakah ada yang bisa membantunya mengambil mayatnya? Aku tidak tahu, Slave menggelengkan kepalanya dan mendesah. Aku tidak pergi untuk melihat, tetapi aku mendengar orang mengatakan bahwa bocah lelaki itu memang tertembak. Meskipun ini adalah era perang, terlalu tidak manusiawi untuk mengeksekusi anak seperti ini. Bahkan jika anak itu telah melakukan kejahatan, tidak perlu bersikap begitu kejam, bukan? Petik 2. Adapun apakah seseorang akan mengambil mayatnya atau tidak, aku benar-benar tidak tahu. Pak Tua, mendengar jawaban orang tua itu, Zhao Yu mengingatkan JK, kamu harus mencari gambar pelukis itu ketika dia masih muda dan menunjukkannya padanya. Saat itu, pelukis itu masih anak-anak. Juga, jika memang pelukis yang membocorkan informasi tersebut, maka pelukis tersebut pasti memiliki hubungan dekat dengan anak kecil tersebut. Anda juga dapat mengirim seseorang untuk bertanya kepada kerabat pelukis tersebut untuk melihat apakah ada kemungkinan untuk mengetahui identitas anak kecil tersebut. Petik 2. Benar sekali. Jika mengangguk dan segera mengatur penyelidikan sesuai dengan instruksi Zhao Yu. Zhao Yu menarik napas dalam-dalam dan melihat ke jalan di kejauhan. Ia berpikir bahwa ia mungkin telah menemukan motif pembunuhan dompet itu. Namun, meskipun mereka telah menemukan motifnya, tidak semudah yang mereka kira untuk menangkap pembunuhnya. Lagi pula, sudah lebih dari 20 tahun berlalu. Kalau mereka tidak bisa menemukan identitas anak kecil yang terbunuh, akan tetap sulit untuk menangkap pembunuhnya. Dalam sekejap, banyak pikiran terlintas di benak Zhao Yu. Misalnya, dia pernah berbicara dengan JK tentang alasan di balik kedatangan pembunuh untuk membalas dendam setelah lebih dari 20 tahun. Lalu, apakah si pembunuh benar-benar sedang dalam masa pemulihan setelah sakit parah, atau baru saja dibebaskan dari penjara? Mengapa dia menunggu bertahun-tahun sebelum melakukan tindakan terhadap ketiga musuhnya ini? Jadi, bukankah seharusnya dia mencari daftar nama rumah sakit dan penjara terkait dan membandingkannya untuk menemukan orang-orang yang mencurigakan? Atau, entah kenapa, meski mereka belum pernah bertemu sebelumnya, Zhao Yu merasakan perasaan yang tak terlukiskan saat memikirkan bocah malang itu. Ada banyak jenis kejahatan di dunia ini, tetapi Zhao Yu tidak pernah membayangkan bahwa akan ada satu jenis kejahatan yang akan mendorong seorang anak ke jurang di depan umum, dan dengan kejam merampas haknya untuk hidup. Setiap kali memikirkan hal ini, Zhao Yu merasa seperti ada batu yang membebani hatinya, dan dia tidak bisa lagi berkonsentrasi untuk berpikir. Didi. Saat Zhao Yu sedang berjuang, telepon Eureka tiba-tiba berdering. Saat Eureka menjawab telepon, JK berjalan kembali ke kios koran. Hei, apa, benarkah? Begitu Eureka mengangkat telepon, dia langsung menunjukkan ekspresi gembira dan segera melapor ke Jake. Bos, kami menemukan saksi lain. Oh, siapa itu? Tanya Jika dengan gembira. Militer, kata Eureka, apakah kau masih ingat Yukas? Mengelola gudang senjata. Kita semua memanggilnya kepala gudang. Aku ingat. Kenapa? Apa yang dia tahu? Tanya Jika. Dia dari divisi ke-42, satu kompi dengan Yang Shenko, kata Eureka bersemangat. Saya sudah mengirim seseorang untuk menghubunginya, dan saya baru saja mengiriminya informasi tentang bocah kecil itu.
Dia mengatakan bahwa dia juga terlibat dalam insiden itu, dan dia tahu lebih banyak tentang hal itu daripada Seiran. Begitukah? JK meraih telepon dengan tidak sabar dan berkata kepada orang di telepon, "Halo, apakah ini Yukas? Saya Adolf." Agar Zhao Yu dapat mendengarnya dengan jelas, JK menyalakan speaker teleponnya. Perwira senior, setelah mengetahui identitas JK, suara pihak lain segera menjadi hormat. Petik 2. Cepat dan ceritakan padaku apa yang terjadi, perintah JK. Apakah kamu benar-benar menembak anak kecil itu? Bukan kami, Tuan. Suara Yukas tajam dan serak, dan terdengar sedikit canggung. Pasukan eksekusilah yang mengeksekusinya. Saat itu, selain anak kecil itu, ada beberapa pencuri lainnya. Siapa nama anak itu? Tanya JK. Saya tidak tahu, Pak. Jawab Yuska. Saat itu perang sedang gencar, dan tidak ada waktu untuk mendaftarkan para penjahat. Namun, saya ingat betul bahwa anak itu tertangkap karena mencuri dompet. Meskipun sedikit berbeda dari foto yang kamu kirimkan kepadaku, aku yakin dompet di foto itu sangat mirip dengan dompet yang dipegang anak kecil itu. Lalu katakan padaku, siapa yang menangkap anak kecil itu? Bukankah keluarganya datang untuk memohon padanya? Tanya JK. Saya rasa tidak ada anggota keluarga. Saya hanya ingat dia ditangkap oleh Yunisenko. Yuska menjawab tanpa ragu, mereka melihat beberapa anak menggali mayat, jadi mereka bergegas. Mereka melihat anak itu memegang dompet orang mati di tangannya, jadi mereka menangkapnya. Di dompet itu ada foto korban, ada uang receh dan uang kertas, kenang Yuska. Jadi, kejahatan anak itu benar adanya. Namun, kami tidak menyangka dia akan ikut dieksekusi. Dengan kata lain, Yunisenko lah yang menangkapnya. Lalu, JK merendahkan suaranya dan bertanya dengan hati-hati, apa yang terjadi setelah itu? Apakah Jenderal Wilkerland terlibat dalam hal ini? Ya, saya mau. Jawab Yuska. Yusenko melaporkan bocah itu kepada sang jenderal. Ia mengira sang jenderal akan membiarkannya pergi karena usia bocah itu masih muda, tetapi, sang jenderal sangat bertekad. Dia mengatakan bahwa dekret itu ditujukan untuk semua orang di Korsovia. Tidak peduli siapapun orangnya, mereka harus mematuhinya. Jadi, kita tidak punya pilihan lain. Mendengar ini, Zhao Yu dan JK saling memandang, keduanya merasa tidak nyaman. Tuan, saya sungguh kasihan pada anak itu, tetapi kami tidak punya pilihan lain. Kemudian, kata Yuska, karena itu, Yunisenko mengalami depresi dalam waktu yang lama. Dia sangat menyesalinya, dan menyalahkan dirinya sendiri karena telah menangkap anak itu. Saat itu, dia hanya membuang dompet di tangan anak itu dan dia baik-baik saja. Dia selalu berpikir bahwa dialah yang menyebabkan kematian anak itu. Apa? Petik 2. Mendengar ini, Zhao Yu tiba-tiba menyadari sesuatu dan menghela napas terkejut. Ada apa? JK dengan cepat memberi isyarat kepada Zhao Yu, memberitahunya bahwa dia bisa mengatakan apapun yang dia inginkan. Aku bertanya padamu. Zhao Yu kemudian berkata ke telepon, kalau begitu, apakah itu berarti orang yang menembak anak kecil itu pada akhirnya bukanlah Yang Shenko? Yuska jelas-jelas tidak mengerti apa yang dikatakan Zhao Yu. JK harus menerjemahkannya lagi dalam bahasa Sylvie. Oh, tentu saja tidak. Kata Yuska, saya hanya mengatakan bahwa mereka dieksekusi oleh regu eksekusi. Saat itu, jumlah personelnya sangat terbatas, jadi hanya ada satu orang di regu eksekusi. Beberapa penjahat dieksekusi oleh orang ini satu per satu. Anak laki-laki kecil itu adalah orang terakhir yang dibunuhnya. Mendengar ini, Zhao Yu tiba-tiba berteriak dan bertanya kepadanya dengan keras, cepat katakan padaku, siapa orang ini? Dia bisa jadi target pembunuh berikutnya.